Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sudah bisa menikmati weekend lagi, hari Sabtu 28 Desember 2024. Dan saya percaya di belahan dunia saat ini masih sama-sama menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Saya pun juga libur kerja selama 1 minggu ini. Kita bersyukur tentunya untuk karya Bapa yang sudah memberikan Kristus bagi kita. Ada begitu banyak hal yang sudah saya share di sepanjang bulan Desember ini mengenai makna dari kelahiran Yesus. Dan mulai dari tanggal 26 yang lalu saya coba mengaplikasikannya untuk mempersiapkan kita memasuki tahun yang baru. Hanya tinggal beberapa hari saja kita akan mengakhiri 2024 dan memasuki tahun yang baru. Kalau Tuhan sudah menyertai sampai hari ini, kita percaya Tuhan akan terus menyertai hidup kita sampai kesudahannya. Baik, hari ini dalam renungan malam saya beri judul Yesus Sang Firman ada di dalam kita. Ayat yang sudah terkenal yang kita akan baca, yang juga merupakan ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 1 ayat 1 yang berkata demikian. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Saudara, ini adalah satu pernyataan awal dari Yohanes dalam kitab Injilnya. Yohanes adalah kitab Injil yang dikategorikan berbeda dengan 3 kitab Injil yang lain. Matius, Markus, Lukas sering disebut Injil sinoptik, yaitu membuat ringkasan cerita mengenai karya Kristus selama dia menjadi manusia. Namun, Yohanes membuka ayatnya atau bukunya bukan dengan silsilah, bukan dengan peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan, tetapi menyatakan asal mula Yesus itu siapa, yaitu Sang Firman itu sendiri. Firman adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan saat Tuhan menyatakan sesuatu, Ia menyatakan dirinya, keberadaannya, eksistensinya. Sama seperti kita, kalau kita datang ke satu komunitas yang kita belum pernah kenal, kita harus menyatakan dengan perkataan siapa kita. Demikian juga dengan Bapa. Bapa, Tuhan sendiri menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan Sang Firman itu adalah Kristus itu sendiri. Karena itu dikatakan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi tidak dapat disangka Yesus yang sudah lahir dalam peristiwa Christmas atau Natal itu adalah Sang Firman. Kuasanya saat Dia berkata penuh dengan otoritas, karena perkataannya tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bukti lain bahwa Yesus ini Sang Firman adalah dalam Wahyu 19 ayat 12. Ini adalah pasal yang menggambarkan Yesus akan datang kedua kali dalam kemuliaan menunggangi kuda putih. Dan dalam ayat 12 di sana dikatakan, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui siapapun kecuali Ia sendiri. Lalu kalau kita nanti melanjutkan lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ini, ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dan dalam darahnya dan namanya ialah Firman Allah. Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Jadi Kristus adalah Sang Firman itu sendiri. Jadi kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Firman itu ada di dalam kita. Kalau Dia ada di dalam kita, berarti kita harus akrab dengan firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita. Ada banyak perintah dan aturan serta anjuran agar kita rajin membaca firman Tuhan. Contohnya misalnya dalam 1 Timotius 4 ayat 13 yang berkata demikian. Ini surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Mari di tahun 2025, kalau ada satu hal yang perlu kita tingkatkan dalam hidup kita, termasuk saya juga, mari rajin membaca Alkitab. Kalau saudara sulit untuk membaca, saudara bisa dengar dalam audio Bible. Karena hanya Alkitab
yang akan memberikan kita kekuatan, benteng untuk mengalahkan dosa, kedagingan, dan juga agar kita memiliki hikmat dalam mengambil keputusan setiap harinya. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa yang saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara mau berhasil di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, yang terpenting saudara dan saya harus rajin membaca Alkitab. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, Yesus sudah ada di dalam hidup kita, maka kita harus rajin dan akrab dengan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Kiranya renungan malam ini memotivasi kita, masih dalam suasana Natal dan juga menyambut tahun baru. Biar renungan malam ini mengingatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, mencintai Sang Firman yaitu Yesus sendiri dan firman-Nya yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab, untuk kita baca, renungkan, lakukan, bagikan kepada orang lain. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.